dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 23 November tahun 2020, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran UKIN di SDN 04 Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Aku cinta tanpamu, apa jadinya ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tatap muka. Nah, Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Pino. Winda, Pino, Safira, Aditi, Ajam. Ya, bagus, semuanya hadir. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri anak-anak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan pembelajaran kita pada pagi ini. Baiklah, coba perhatikan. Ini gambar apa yang ada di layar di depan ini? Tani, Nah, ini, kalau ini? nelayan, Ini? pencaksilat, Yang ini? Guru. Nah, ini adalah berbagai jenis pekerjaan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, dan pembelajaran keempat. Tentang apa? pekerjaan masyarakat. Ya, tentang berbagai pekerjaan. Subtema 2 itu tentang pekerjaan di sekitarku. Nah, coba kalian amati. Ini kegiatan di mana? Sekolah. Di sekolah. Di sini ada siapa saja? Guru, Ini murid, Nah, ini jenis pekerjaan apa ini? Menjahit. Ini melukis, pintar. Nah, kalau yang ini apa nih? bertani, Nah, ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, pekerjaan ini ada yang menghasilkan barang dan ada juga yang menghasilkan jasa. Nah, kalau ini menghasilkan apa? Jasa. Nah, kalau ini menghasilkan apa? Barang. Jasa. Nah, ini menghasilkan barang. Kalau ini menghasilkan apa nih? Barang. Nah, selanjutnya kalian baca ini sebagai
selesai anak-anak? Sudah. Ya, bagus. Nah, tadi apa yang kalian baca? Tentang? Nah, di situ ada dokter, Guru, pengacara, penjahit, montir, pedagang, polisi, nelayan, perajin. ya, pintar. Itu adalah semuanya jenis-jenis pekerjaan. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Yang pertama, setelah membaca cerita, siswa dapat memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Yang kedua, setelah memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita, siswa dapat mempresentasikan pendapat tentang sikap yang patut dicontoh dari cerita yang dibaca dengan lancar. Yang ketiga, setelah membaca cerita, siswa dapat menghubungkan sikap dengan pengamalan sila kedua Pancasila dengan benar. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan ide kesepakatan kelas supaya warga di kelas mengamalkan sila kedua Pancasila. Nah, adapun materi yang kita pelajari hari ini, yang pertama, bahasa Indonesia tentang memberikan pendapat sikap tokoh. Yang kedua, PPKN yaitu membuat kesepakatan kelas. Nah, coba kalian amati gambar yang ada di depan. Itu gambar apa anak-anak? Dokter. Nah, siapa yang tahu kalau dokter kerja di mana? Di rumah sakit. Apa tugas dokter? Mengobati pasien. Mengobati pasien, merawat orang Sakit. Nah, siapa yang ingin menjadi dokter? Saya, Bu. Wah, pintar. Siapa lagi yang ingin jadi dokter? Nah, yang lain ingin jadi apa? Jadi guru. Kasko. Siapa yang ingin jadi apa, Kasko? Mau jadi guru. Pintar. Nah, yang ingin jadi dokter tadi, Ibu tanya. Sikap apa yang harus dimiliki seorang dokter? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, pintar. Coba, Pina. Rendah hati. Ya, pintar. Sekarang siapa lagi? Nah, Linda. Tanggung jawab. Siapa lagi yang bisa? Iya, Sapira. Baik hati. Nah, itu adalah sikap-sikap yang harus dimiliki dokter. Nah, tidak hanya dokter, profesi lain pun juga harus memiliki sikap yang demikian. Nah, selanjutnya coba kalian buka buku siswa halaman 76. Ya. Di situ ada cerita tentang hebatnya dokter kami. Sekarang kalian baca dengan membaca senyap atau membaca di dalam hati. Jangan lupa sambil membaca kita pahami teks yang ada di dalam cerita tersebut. Ayo silakan baca dari saudara. Sudah selesai anak-anak? Nah, bagus. Apa yang kalian baca dari teks tadi? Iya, pintar. Tentang hebatnya dokter Kami. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa yang dilakukan dokter Rana pada cerita tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya. Nah, coba Winda. Ya, kita ayo tepuk tangan untuk Winda. Nah, sekarang
yang dilakukan oleh Dokter Rana? Ya, pintar Diti. Ya, tepuk tangan untuk Diti. Nah, kemudian bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Rana? Ya, Sakira? Senang. Ayo tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Nah, nanti kalian akan jawab pertanyaan yang ada di sini sesuai dengan teks yang ada pada LKPD. Ya, halaman pertama. Kalian tulis nama dulu. Ayo, tulis nama dulu. Ya. Setelah itu kalian tulis kelas. Halaman kedua yaitu tentang judul LKPD yang kita kerjakan hari ini. Tentang tujuan pembelajaran dan materi yang kita pelajari. Nah, halaman ketiga adalah petunjuk sebelum mengerjakan LKPD. Nah, kalian baca secara runtut berurutan. Nah, halaman keempat baru kalian baca teks dan jawablah pertanyaan sesuai dengan yang kalian baca. Ya, silakan kerjakan mulai dari sekarang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, Nah, selesai anak. apa Sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan hasil pekerjaannya? Ya, pintar. Coba Dasko. Beliau praktek di Balai Kesehatan Desa. Warga yang berobat dapat membayar jasanya dengan sapa. Ya, ayo tepuk tangan untuk Dasko. Nah, ayo selanjutnya siapa lagi? Ya, ayo Rama. Menurut ayahnya, banyak warga yang takut berobat karena tidak mampu membayar. Ya, tepuk tangan untuk Rama. Ya, selanjutnya siapa lagi? Ayo, Moliani. Apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dokter Rana bagi masyarakat supaya desa menjadi bersih? Ya, tepuk tangan untuk Mauliani. Nah, selanjutnya siapa lagi? Ya, ayo. Tanggung jawab. Beliau sangat bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran hidup masyarakat. Dedikasi yang ditunjukkan Dokter Rana patut kita contoh walaupun beliau merantau jauh, namun lebih memilih membangun kampungnya. Kerendahan hati. Beliau mau bekerja tanpa mengharapkan imbalan dan hanya membayar dengan sampah. Suka menolong. Beliau mau menolong warga yang tidak mampu agar dapat berobat tanpa harus mengeluarkan uang. Ya, tepuk tangan untuk Tino. Nah, selanjutnya untuk menambah semangat kita, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, selanjutnya coba kalian amati gambar yang ada di depan. Ini gambar apa
Adapun nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila yang bisa kita terapkan sehari-hari, misalnya tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan status sosial. Misalnya ada yang miskin, ada yang kaya. Yang kaya ini tidak mau berteman dengan orang miskin. Nah, kemudian di daerah kita bermacam jenis suku. Ada Melayu, ada Jawa, ada Batak misalnya. Yang Melayu tidak mau berteman dengan orang Jawa. Nah, itu bagus nggak? Tidak. Nah, selanjutnya nilai apa lagi yang terkandung dalam sila kedua Pancasila? Ya, ayo Minda. Mencintai, menghormati, dan mengasihi nasihat orang tua. Ya, tepuk tangan untuk Minda. Nah, selain itu apa lagi anak? Ya, pintar, Gina. Menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antar teman di sekolah. Ya, tepuk tangan untuk Pino. Ayo, siapa yang tahu? Selanjutnya apa lagi? Ya, pintar Casco. Berbagai menghargai tepat waktu. Iya, tepuk tangan untuk Casco. Ya, selanjutnya apa lagi anak? Ya, Oliani. Percaya diri dan bekerja sama. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Oliani. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu ada juga misalnya kalau di dalam kelas ketika berbicara kita harus bergantian, kemudian bermain bersama, bertanggung jawab, tiket bersama, apalagi misalnya. Nah, iya, pintar. Nah, coba kalian amati gambar yang ada di depan. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas. Nah, pernahkah kalian membuat kesepakatan kelas? Pernah. Nah, apa saja yang boleh kita tulis di dalam kesepakatan kelas? Barisan sebelah sana jadi satu kelompok. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, ayo, gabung dulu dengan kelompoknya. Nah, untuk selanjutnya kalian buat ide kesepakatan kelas, lalu ditulis di sini. Nah, lihat dulu, ditulis pada kertas origami. Setelah itu dipotong, baru kalian tempelkan pada kertas karton. Buat serapi mungkin. Ayo silakan dikerjakan. Jangan lupa yang paling atas pada kertas karton ini ditulis ide kesepakatan kelas. Oh boleh, ayo tulis dulu. Ya. Nah ditulis ide kesepakatan kelas. Ya, ya.
Jelas. Mana gunting ini? Iya, belum selesai kok. Ini mah aku jak gunting aku. Apa nih? Tipe yang lain di apa? Matahari. Jangan matahari. Gimana di bawah? Masih banyak. Lagi baik mandi air. Bawah. Apa ini? Aku tuh ikan sini emang. Tahu. Oke, ya, juga juga. Ayo. Apa nih? Film singa matahari. Mari yang mulai tuh. Dan enggak dilempeng sini. Enggak boleh, Meh. Mana? Dulu. Aku jarang. Sini. Mantap. Pegang, pegang. Aduh. Juga aku gunting ini.
Teman-teman, ini adalah hasil karya kelas kami. Ya, satu-satu membacanya. Bekerja sama. Ya, Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Duduk dengan tenang dan tertib. Memperhatikan penjelasan guru. Dan membantu teman yang berhenti. Izin berguru malu atau keluar kelas saat belajar. ya, bagus. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2 silakan maju ke depan untuk membacakan hasil kesepakatan kedua. Teman-teman, ini adalah hasil karya kami. Ya, coba dibaca hasil kesepakatan yang tadi buat. Tertib, duduk, berhenti, bermain, tepat waktu, Nah, tetap. berusaha melakukan yang terbaik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silakan untuk kembali ke meja masing-masing. Nah, kesepakatan yang telah kalian buat ini nanti kita akan tempelkan di dinding kelas kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan evaluasi berdasarkan hasil pembelajaran yang telah kita pelajari tadi. Nah, untuk evaluasi nanti kita akan kembali ke meja masing-masing ya, tidak berkelompok lagi seperti ini. Ayo kita rapikan lagi. Tinggal ambil spiralnya aku maju. Nah, sebelum kalian menjawab soal evaluasi ini, jangan lupa terlebih dahulu untuk menuliskan namanya. Ayo, tulis dulu namanya tuh. Nama, kemudian kelasnya, dan nomor absen. Setelah itu, kalian kerjakan soal secara berurutan. Ingat, tidak boleh tanya temannya, apalagi membuka buku ya. Nah, ayo dikerjakan mulai dari sekarang.
pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, hal-hal baik yang bisa kita contoh dari Dokter Rana adalah bahwa dari seorang Dokter Rana, kita belajar ketika bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Nah, menjadi seorang dokter harus rendah hati. Apalagi tadi? Dan melayani dengan sepenuh hati. Nah, adapun kesimpulan berikutnya adalah ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman, merasa dihargai. Nah, ketika kamu menghargai orang lain, artinya kita sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Nah, materi apa yang telah kita pelajari hari ini ya, Nana? Memberikan pendapat tentang sikap pokok. Ya, pintar. Yang kedua, Membuat kesepakatan kelas. dari materi ini, materi mana yang paling kalian senangi? Membuat kesepakatan kelas. Yaitu membuat kesepakatan kelas. Nah, ingat ya, yang kalian buat tadi harus kalian amalkan setiap di dalam kelas atau di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu ingatkan lagi, di musim pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Kemudian memakai masker kita akan keluar rumah. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Dan sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Nah, jangan lupa untuk selalu belajar di rumah bersama orang tuanya. Kemudian yang kita pelajari tadi juga harus kita aplikasikan di rumah. Nah, untuk itu Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.